Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angketan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, sekarang kita melihat kondisi mobil Fortuner ini, sahabat. Mobil Fortuner ini jadi yang seperti sahabat ABR itu ada gelembung-gelembung banyak sekali, hampir setiap titik itu ada. Ini hanya khusus di body kitnya saja, sahabat. Dan body kitnya ini saya kasih tahu kepada sahabat ABR bahwa body kit ini terbuat dari fiber. Nah, menurut sahabat ABR dan menurut saya, jadi kita nanti akan cross check bersama, sahabat, yang salah cara aplikasinya atau bahan fibernya yang bermasalah. Nah, gitu sahabat. Jadi kita selidiki bersama-sama untuk menangani kasus ini, dan sekaligus kita belajar bareng-bareng, sahabat, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, sebelum saya membuat video ini, saya sudah sedikit mengorek atau mengupas catnya. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan dengan asumsi saya sendiri, karena dengan bahan cat seperti ini, untuk hal-hal seperti ini tidak ada teori khusus dan tidak ada jawaban yang mutlak untuk kita jadikan patokan, sahabat. Jadi untuk bahan-bahan kimia seperti ini, bahkan dari bahan fiber yang seperti ini juga, itu kita bisa berasumsi masing-masing, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja mengorek pada bagian bodinya, sahabat. Saya akan zoom lebih dekat supaya sahabat ABR juga bisa tahu. Nah, sekarang kita kelupas bagian sini, sahabat. Nah, jadi kalau kita kelupas begini itu kopong, sahabat. Oke, sekarang kita lihat yang di atas poklem ini yang agak gede, yang kita kelupas lagi. Nah, jadi kalau menurut saya itu ini emang di sininya. Nah, setelah kita lihat yang kopong sini, sahabat ABR juga bisa melihatnya, ini mengkilat, sahabat. Kalau di awalnya saya berpendapat, wah ini kayaknya dalamnya nggak diamplas kayak gitu kan, sahabat. Nah, setelah saya selidiki lebih dalam lagi, ternyata setelah saya kelupas begini, itu bukan karena nggak diamplas, tapi karena bahan catnya ini kayaknya cat biasa, cat NC mungkin ya, sahabat. Nah, ini di sini saya kelupas lagi itu bagiannya. Nah, masih ada dempulnya, tapi di bawah dempul itu seperti tidak ada epoksi, sahabat. Jadi langsung di dempul. Nah, seperti itu, sahabat. Ini untuk treatmentnya ya, sahabat, untuk cara kerja yang dikerjakan sebelumnya, yang dikerjakan ini, sahabat. Nah, kalau menurut saya ini, kalau untuk cara kerja ya, sahabat ya, cara kerjanya itu kurang tepat, sahabat, karena untuk bahan fiber itu ada kandungan kimia atau bahasanya itu ada minyaknya. Jika tidak bersih dan langsung didempul, ya efeknya mungkin akan seperti ini, sahabat. Akan timbul bentil-bentil seperti ini, sahabat. Nah, kemudian ketika kita kelupas seperti ini, kopong, sahabat, kosong, isinya kayak udara gitu, sahabat. Nah, itu untuk treatment cara kerjanya. Karena di sini juga saya pribadi ini juga ibaratnya menyelidiki lah, ini bahannya itu bagus atau enggak. Karena yang kopong itu nggak cuma dari kopongnya ini, nggak cuma dari di atas fibernya, sahabat. Nah, kita sekarang lihat di bagian sini, sahabat, yang udah saya kelupas. Jadi ini bahannya juga menurut saya kurang bagus, kurang rekomen, sahabat. Karena ketika saya kerok, sahabat ABR di sini bisa lihat, mana ya, ini kok nggak kelihatan. Nah, nih setelah saya kerok, itu fibernya juga pada bolong-bolong begini, sahabat, yang mengakibatkan bergelembung juga, atasnya bergelembung. Ketika saya kelupas, itu dia juga kopong seperti ini, tapi kopongnya itu di dalam fiber, sahabatnya. Jadi sahabat ABR kalau ingin memilih fiber juga jangan sembarang memilih. Jadi harus benar-benar, kalau bisa jangan asal beli, tapi dicek dulu, sahabat. Nah, kayak seperti ini juga iya.
ini ketika saya kelupas itu tembus ke dalam fiber sahabat. Ini bolong, seperti ini juga bolong. Nah ini juga bolong, tapi yang parah di sini nih, ini kayak ini ketika saya kelupas ini pasti juga akan bolong sahabat tuh. Jadi ini nanti saya harus nempel dengan fiber lagi gitu sahabat. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kalau ini udah dipastikan, kalau menurut saya pribadi ini karena fibernya itu nggak diepoksi dulu sahabat. Nah ini kan langsung tuh, ini langsung dasaran fiber tuh, ini langsung dasaran fiber, nggak ada epoksinya. Jadi kalau menurut saya ketika kita mengaplikasikan di atas fiber, minimal kita memang harus diamplas, dan diamplasnya itu benar-benar sampai bersih, kemudian kita lap dan kita epoksi seperti itu sahabat. Tuh ini nggak ada sama sekali, nggak ada epoksinya sahabat. Tapi di sini saya belum menemukan fiber yang bolong. Mudah-mudahan sih nggak ada yang bolong lagi, jadi saya nggak terlalu kerepotan untuk mengerjakan ini sahabat. Karena ini nanti saya harus kupas total dan saya akan epoksi seperti itu sahabat. Nah jadi ini pelajaran buat kita bersama, bahwa dalam pengerjaan fiber seperti ini harus benar-benar detail sahabat. Kalau menurut saya ini kurang detail karena garis ini garis kertas lem sahabat. Mungkin epoksi mungkin sebelum ngecat ya ada dempul yang melebar ke sini, jadi sama yang ngerjain ini di masking, tapi maskingnya sampai ke sini sahabat. Nah ini juga masih goyang, ini nanti paling enggak saya fiber supaya nempel dan tidak pecah sahabat. Tuh kan, ini cuma diganjel dempul jadinya goyang seperti itu sahabat. Mungkin jika ada tambahan-tambahan dari sahabat ABR mengenai bahan fiber, silahkan tambahkan di kolom komentar. Maksud saya di sini bukan menyalahkan yang mengerjakan dan bukan menyalahkan bahan yang dibeli atau bahan dari fiber itu jelek, tapi memang saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa ini memang sebagian ada yang berlubang seperti ini sahabat. Bahkan yang seperti ini juga berlubang. Jadi untuk menyimpulkan seperti ini saya tidak mengada-ngada, tetapi dengan adanya bukti seperti ini yang memang ini bolong karena ini di atas ini itu fiber nih, ini fiber, tapi di dalam bawahnya lagi ini juga fiber. Jadi di tengah-tengah antara fiber dengan fiber itu tengah-tengahnya bolong gitu sahabat. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada yang bolong-bolong lagi, tapi nanti ini tetap saya kelupas semua, karena kalau nggak saya kelupas semua ini nanti pasti akan timbul masalah-masalah lagi sahabat, seperti ngelupas gitu. Nah mungkin itu saja bincang-bincang kita mengenai pengerjaan dengan bahan fiber, karena di bawah sini di belakang sini juga sama, nggak cuma depan doang sahabat, tapi ini nggak separah yang ada di bagian depan sahabat. Nah dan ini mobilnya adalah mobil Fortuner, pengerjaannya hanya bumper depan belakang sahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.